Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Margono dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam acara kesayangan kita, Podcast Mar, Podcast Kesehatan Margono. Hari ini kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya. Nah, sedulur Margono mungkin sudah tidak asing lagi dengan penyakit yang akan kita bahas untuk pagi hari ini bersama narasumber yang sudah datang, sudah hadir, yang sudah sangat bersemangat akan memberikan informasi seputar penyakit yang akan kita bahas hari ini. Terkait tanggal 14 November yang merupakan hari peringatan DM sedunia. Baik, telah hadir narasumber kita pagi hari ini yang akan mengupas tuntas tentang penyakit diabetes mellitus. Beliau Dr. Pugut Samudro, dokter spesialis penyakit dalam KEMD ya dok. Selamat pagi betul. dokter. Selamat pagi Mbak Eva. Ya, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Baik, oke dokter. Kita akan membahas topik yang menarik pagi ini dok. Yang kayaknya penyakitnya banyak pasiennya dokter nih yang rawuh ke dokter ya. Oke dok, saya tertarik dulu nih soal KEMD belakangnya. Bacanya betul ya dok KEMD? Betul, Nah, KEMD. terkait gelar dokter dulu nih. KEMD ini membahas atau spesialisnya di bidang apa dok? Ya, KMD itu adalah singkatan dari konsultan endokrin metabolik dan diabetes. Oke. Jadi memang menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan hormon, terutama hormon-hormon, semua hormon di dalam tubuh. Oke. Juga termasuk penyakit-penyakit metabolik dan juga diabetes. Nah, memang spesialisnya di diabetes ya dok. Iya. Baik, ngomong-ngomong soal diabetes yang mungkin sedulur Margono ini lebih familiar dengan penyakit gula gitu ya dok. Saya punya gula, kencing manis gitu ya dok. Betul. Sebenarnya dari pengertiannya dulu kayaknya dok, mungkin banyak yang hanya taunya kok gulanya tinggi itu kencing manis. Nah itu apa dok untuk diabetes sendiri? Betul, jadi memang penyakit diabetes ini punya nama lain Mbak Eva. Nama lainnya itu salah satunya adalah kencing manis. Betul. Dan penyakit gula. Jadi kalau ada mungkin di antara sedulur Margono yang keluarganya ada yang menderita kencing manis, itu adalah sama diabetes ya. Pengertian ini penting oleh karena memang saat ini tidak cuma di Banyumas saja ya dan sekitarnya, tapi juga di Indonesia. Rupa-rupanya penyakit diabetes ini banyak yang belum mengenal Mbak Eva. Iya. Jadi, itu tuh ada yang bilang ya dok Nyun Sewu, coba kalau buang air kecil itu disemutin apa enggak? Iya, betul. Ini semut atau enggak gitu ya? Ya, itu adalah salah satu cara untuk mengetahui secara kasar, secara mudah apa sih penyakit gula itu. Ya kalau buang air seni atau kencingnya itu karena gula kencingnya itu manis, maka akan dikerubungi oleh semut. Oh, emang betul ya dok? Betul. Memang betul begitu. Oke. Ya, namanya dikatakan kencing manis ya atau penyakit gula. Kalau kita lihat data-data dari Kemenkes ya, dari riset kesehatan dasar tahun 2018 dan sebagainya itu berapa kali? 3 kali kalau tidak salah. Angka kejadian diabetes ini memang makin lama makin meningkat Mbak Eva. Oke. Dan yang lebih barangkali mengkhawatirkan juga itu adalah bahwasanya masyarakat Indonesia itu yang tahu kalau beliaunya itu menderita diabetes atau kencing manis itu jauh lebih sedikit dibandingkan kalau beliaunya tidak tahu kalau menderita diabetes. Jadi kalau orang itu ditanya, Bapak Ibu diabetes? Enggak. Ya, kemudian setelah dicek ternyata gulanya tinggi. Nah, ya, apalagi sekarang itu bukan cuma faktor keturunan ya dok? Betul sekali Mbak Eva. Jadi ada banyak faktor, di samping faktor keturunan juga faktor lingkungan itu yang mempengaruhi orang menjadi sakit diabetes itu sendiri. Data dari Riskesdas itu bahkan dikatakan di situ hampir 80% lebih pasien-pasien itu tidak tahu kalau dia diabetes. Jadi ini yang sangat mengkhawatirkan karena kalau hal ini kita biarkan saja mungkin suatu saat akan menjadi komplikasi. Jadi jatuhnya nanti datang ke rumah sakit dalam kondisi komplikasi. Sudah jelek ya dok? Ya betul, kalau sudah semacam itu mungkin butuh penanganan yang lebih intensif lagi dan mungkin biaya yang lebih besar lagi untuk kasus ini.
Baik, Ya. berbicara tadi datanya yang mulai naik nih dok, kan katanya tuh banyak yang tidak tahu, nggak mengenali, Betul. ternyata punya gula. Betul. Padahal mungkin orang tuanya kan memang ada riwayat. Kalau ada Betul. riwayat kan memang resikonya lebih tinggi ya Lebih dok. tinggi, betul. Terus untuk mengenali lebih dini orang-orang yang memang mengindikasikan untuk ke sakit gula itu, deteksi dininya bagaimana dok? Ya, untuk deteksi dini memang kita semua para ahli itu sudah mengumpulkan data-data, kemudian membuat suatu panduan bagaimana siapa saja sih yang punya kesempatan atau punya peluang paling besar untuk menjadi sakit diabetes ini. Yang pertama adalah mereka-mereka yang mempunyai kelebihan berat badan. Oke, diet ya dok. Ya. Mereka-mereka yang punya kelebihan berat badan ini punya kesempatan tinggi untuk menjadi sakit diabetes. Kemudian juga mereka-mereka yang ada salah satu keturunan atau salah dua dari kedua orang tuanya sakit diabetes, nah, ini juga cukup besar. Bahkan dikatakan kalau salah satu sakit diabetes kira-kira peluangnya sekitar 40%. Kalau dua-duanya ya lebih dari 50% bahkan. Samping itu juga untuk mereka-mereka yang punya penyakit darah tinggi, itu ternyata juga punya kesempatan yang tinggi untuk jadi sakit diabetes ya. Untuk ibu hamil terutama yang sudah pernah melahirkan ya, itu mereka-mereka yang sudah pernah melahirkan bayi lebih dari 4 kilo itu malah justru punya kesempatan tinggi untuk terjadi diabetes. Oh, ini baru tahu saya dok. Ya, ternyata bayinya besar juga berpengaruh ya. Itu juga mempunyai salah satu tanda. Jadi kalau misalkan nanti Mbak Eva mungkin menjenguk atau ke keluarga atau teman dan sebagainya baru melahirkan, di samping tanya jenis kelaminnya apa ya ditanya dulu berat badannya berapa. Kalau lebih dari 4 kilo, ini justru harus hati-hati. Mungkin suatu saat sang ibu ini kemungkinan akan menjadi diabetes. Ya. Oh begitu dok. Itu karena memang asupan makanannya pada saat hamil berarti ya dok, kalau yang untuk ibu hamil itu ya? Betul, jadi memang ada tanda khusus atau fenomena khusus untuk mereka-mereka yang mempunyai bayi berat badan lahir lebih dari 4 kilo itu. Biasanya memang ditandai memang dari awal pasien itu sudah diabetes, kemudian hamil tapi dia tidak tahu kalau dia diabetes. Atau orang tersebut atau ibu tersebut adalah tinggi gula darahnya pada saat hamil. Pada saat sebelum hamil tidak tinggi, masih normal. Tapi pada saat hamil dia tinggi. Kemudian setelah anaknya lahir dia normal kembali. Ini yang dinamakan sebagai diabetes gestasional. Iya, jadi pada saat hamil saja ya dok. Betul, ya itu juga punya resiko tinggi. Untuk mereka-mereka yang jarang beraktivitas di lapangan, jadi kurang aktivitas fisik, itu juga punya resiko tinggi untuk jadi diabetes. Dan kalau kita kembali tadi seperti yang ditanyakan oleh Mbak Eva, kira-kira apa sih tanda-tandanya ya? Ada warning sendiri di tubuh nggak sih dok? Untuk bisa mengetahui apakah benar ini diabetes atau bukan. Nah itu memang ada tanda-tanda yang kita katakan sebagai tanda klasik atau tanda yang khas. Tandanya yaitu berupa sering kencing. Jadi tapi minumnya banyak nggak dok? Sering kencingnya? Sering haus juga. Otomatis dia akan sering minum. Kemudian juga sering lapar. Jadi walaupun sudah makan, tapi rasanya belum kenyang. Rasanya pengen makan lagi. Makan lagi bisa sampai 5 kali, 6 kali sehari. Tapi tidak merasa kenyang ya. Nah, yang lebih spesifik lagi, walaupun sudah makannya banyak, tapi berat badannya malah tambah turun. Nah, ini adalah salah satu tanda-tanda yang klasik untuk suatu diabetes. Tanda-tanda yang lain mungkin yang tidak terlampau klasik, yaitu bisa banyak macam, misalkan pandangan kabur ya, walaupun sudah pakai gonta-ganti kacamata kok kabur terus ya, itu adalah salah satu tanda yang tidak khas. Kemudian juga mungkin juga kalau ada luka kok lama sembuhnya. Nah itu juga salah satu tanda, kemungkinan itu adalah salah satu tanda yang tidak khas untuk satu diabetes. Mungkin juga kesemutan. Nah ini kesemutan ini adalah gejala yang sering sekali diderita oleh pasien diabetes. Bahkan dari data satu penelitian itu menunjukkan bahwa hampir lebih 50% pasien-pasien diabetes itu datang dalam kondisi yang sudah
komplikasi ya, sudah ada keluhan kesemutan dan sebagainya. Karena kadang tanda yang muncul itu diabaikan ya, Dok. Diabaikan, betul. Kok kesemutan lah, orang nggak apa-apa lah, Ya, nggak itu kan mau ringan, dicek. iya. Padahal sebenarnya riwayat keluarga sudah mendukung nih ya, Dok. Biasanya ya. tuh pada kesemutan lah, nggak apa-apa lah, karena nggak pindah posisi kali ya, jadinya kesemutan. Terus kalau pandangannya kabur, iya memang saya minus, jadinya Iya, memang kabur betul. gitu. Mungkin ada faktor-faktor yang memang mereka abaikan gitu ya, Dok. Betul. Jadinya nggak terdeteksi dini. Betul. Oke, tadi terkait penyembuhan luka kan jadi salah satu ya, Dok, salah satu tanda. Memang banyak nih orang-orang yang sudah masuk ke IGD ternyata sudah dengan luka, ternyata memang riwayat gulanya kan memang nggak bagus gitu ya, Dok. Betul. Nah itu kalau sudah ada luka terus dengan gula, itu penyembuhannya bagaimana, Dok? Ya, pada prinsipnya semua diabetes dengan komplikasinya, apakah itu ada luka atau ada yang lain, itu prinsip pertama adalah harus dikendalikan kadar gula darahnya. Jadi artinya kadar gula darah itu harus senormal mungkin. Kadar gula darah normal itu ada banyak pemeriksaan, Mbak Eva. Jadi kalau kita mengecek gula darah itu bisa pada saat gula darah sewaktu, jadi artinya tidak tergantung waktu, bisa kapan saja, itu namanya gula darah sewaktu. Atau mungkin juga bisa kita melakukan pemeriksaan gula darah puasa. Ya, puasanya berapa jam, Dok? Kalau puasanya adalah 8 jam. 8 jam. Ya, dengan nilai kurang dari lebih sama dengan 126, ini sudah termasuk diabetes. Atau gula darahnya sewaktu lebih dari 200 sudah termasuk diabetes. Jadi artinya kalau kita menghadapi kasus dengan diabetes dengan ada yang luka, ya selama gula darahnya terkendali dengan baik, misalkan gula darah sewaktu kurang dari 200, ya insya Allah lukanya mungkin akan lebih baik lagi, akan lebih cepat sembuhnya. Baik. Berarti memang gulanya yang harus dikendalikan, di samping itu juga lukanya memang harus dijaga khusus, kebersihannya ya, Dok. Betul. Oke, itu kalau luka ya, Dok. Nah, kalau pasien yang mau operasi gulanya tinggi, itu pun harus dikendalikan ya, Dok. Jadi harus dikendalikan dulu. Gulanya harus normal dulu, baru operasi begitu ya, Dok. Betul ya. Oke. Kalau misalkan gulanya ternyata masih tinggi dan dioperasi, resikonya bagaimana, Dok? Risikonya ya satu, kemungkinan lukanya itu akan luka pasca operasinya lama sembuhnya. Kedua, kemungkinan akan adanya infeksi dan lain sebagainya. Kalau memang ada infeksi, itu akan menjadi lebih hebat dibandingkan biasanya. Jadi oleh karena itu biasanya para dokter akan berusaha mengoptimalkan keadaan pre-op-nya agar bagaimana caranya supaya gula darahnya terkendali dengan baik. Ya memang pentingnya ketika kita sudah punya gula, ada luka atau kok operasi, ya memang harus perhatian khusus ya, Dok, gulanya itu. Baik, Dokter. Terkait masyarakat nih yang biasanya ada istilah gula basah, gula kering. Sebenarnya tipe diabetes sendiri itu memang basah kering atau bagaimana, Dok, kalau dari medis sendiri? Ya, kalau dari segi medis memang kita tidak membaginya seperti itu. Ya, jadi memang masyarakat awam itu selalu mengatakan, Dok, ini masuknya gula basah atau gula kering ya? Iya, biasanya gula basah. Biasanya kalau gula kering biasanya orangnya kurus atau mungkin kalau gula basah orangnya gemuk. Kemudian kalau ada luka tidak cepat sembuh dan sebagainya, itu juga mereka sendiri memang klasifikasikan seperti itu. Tapi sebenarnya secara medis itu kita membaginya menjadi 4 tipe, Mbak Eva. Tipe yang pertama adalah DM tipe 1. Nah, DM tipe 1 ini adalah salah satu DM yang sangat tergantung dengan insulin. Harus disuntikkan dengan insulin dari luar. Jadi sebenarnya tubuh manusia itu kan sebenarnya sudah punya hormon insulin sebenarnya. Tapi karena tidak cukup atau mungkin kelenjarnya sendiri tidak bisa memproduksi insulin dengan cukup, dengan baik, maka dia butuh insulin dari luar. Jadi untuk pasien DM tipe 1 ini wajib menggunakan insulin dan tidak bisa menggunakan obat-obatan. Nah, tipe yang kedua itu adalah DM tipe 2. Kalau DM tipe 2 ini memang pada umumnya masyarakat di seluruh dunia itu yang paling banyak adalah DM tipe 2. Mungkin sekitar 90-95% itu DM yang ada di seluruh dunia itu adalah DM tipe 2.
Ya, karena untuk DM tipe ini pasiennya masih bisa menggunakan obat yang minum yang ya, Dok. diminum ya, kemudian juga masih bisa menggunakan, mungkin kalau suatu saat ketika juga butuh obat campuran antar obat yang diminum maupun yang disuntik pakai insulin juga bisa. Jadi ini adalah DM tipe 2. Yang tipe yang ketiga itu adalah DM gestasional yang tadi saya sudah Yang sampaikan kehamilan ya, Dok. Jadi pada saat sebelum hamil sang ibu ini gula darahnya normal. Tapi begitu hamil ini ternyata gula darahnya tinggi. Dan setelah si anak ini lahir, gula darahnya normal kembali. Nah, ini namanya DM gestasional. Beda dengan DM yang hamil. Jadi sebelumnya pasien itu sudah menderita diabetes, gulanya udah tinggi, kemudian hamil, itu namanya DM hamil. Ya. DM hamil ya. DM pada saat kehamilan dan DM hamil ya, Dok. Kemudian yang keempat adalah tipe yang lain. Jadi selain yang tipe 1, tipe 2 dan tipe gestasional itu dikelompokkan dalam tipe yang lain ini. Jadi seperti itu, Mbak Eva. Oke, untuk tandanya sendiri dari tipe 1, tipe 2, kalau yang 3 sih jelas pada saat hamil ya, Dok. Itu ada tanda-tanda sendiri nggak yang khasnya untuk tipe 1, tipe 2? Untuk tipe 1 itu biasanya pasien itu munculnya penyakitnya langsung bisa terdeteksi, maksud saya. Umumnya karena ini yang jadi masalah adalah kelenjar pankreasnya, jadi kelenjar yang menghasilkan hormon insulin itu tidak bisa bekerja atau tidak bisa memproduksi insulin, maka begitu si sakit ini menderita diabetes tipe 1 langsung muncul gejala-gejalanya. Jadi gejala-gejalanya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, mual-mual, sering kencing, sering haus, sering lapar dan sebagainya. Kemudian biasanya kalau tidak tertangani dengan segera, pasien menjadi tidak sadar karena gulanya sangat tinggi sekali. Nah, kalau sudah semacam ini biasanya langsung harus dibawa ke ICU atau HCU untuk penanganan khusus untuk pasien ini. Jadi ciri khasnya memang pada umumnya pasien DM tipe 1 itu mulai muncul pada saat usia yang sangat muda. Malah muda ya, Dok? Malah muda, ya, seperti dari anak-anak gitu ya, dari anak-anak mungkin dewasa muda masih ya, beberapa kasus itu ada yang usianya 10 tahun sudah sakit diabetes, kemudian juga ada yang usianya di atas itu 16, 18, maksud saya yang dewasa muda, itu kita mencurigai kemungkinan ini bisa saja DM tipe 1. Dan umumnya pasien-pasien ini wajib pakai insulin. Kalau untuk DM tipe 2 ini berbeda karakternya. Kalau DM tipe 2 ini umumnya pada umumnya pada dewasa. Terutama usia-usia 40 tahun ke atas ya. Di mana pada saat itu biasanya dipicu oleh kegemukan, biasanya yang tipe yang ini. Ya, yang gemuk-gemuk ini yang sudah mungkin dalam arti kata sudah mapan barangkali ya. Sudah mapan kebanyakan rezeki ya, Pak. Kebanyakan rezeki ya, Dok. Rezekinya banyak ya, makannya juga banyak. Terus ya, yang manis-manis dan sebagainya. Akhirnya ini menderita diabetes. Nah, kalau semacam ini ada istilahnya namanya adanya resistensi insulin ya. Jadi insulinnya itu harus dibutuhkan tidak bisa bekerja dengan normal ya di dalam darahnya. Jadi ini kalau yang tipe ini masih boleh menggunakan obat yang diminum ya. Baik, tertarik saya sama tipe 1, Dok. Katanya sekarang usia 10 tahun. Saya memang pengalaman ya, Dok, di IGD itu kemarin ada anak usia 10 tahun ternyata penurunan kesadaran. Ternyata setelah dicek gulanya high. Berarti memang sudah tidak terdeteksi alat. Setelah ditanya ke orang tuanya itu katanya sering minum minuman kemasan, terus makan jajanan instan itu. Nah, untuk anak-anak sendiri itu memang murni karena faktor asupannya atau memang sudah ada kerusakan sebelumnya, terus diimbangi dengan minum-minuman kemasan itu, Dok? Ya, sebenarnya kalau secara teori, kalau untuk DM tipe 1 itu karena faktor lain, Mbak. Salah satunya ya dari awal memang ada kerusakan sel beta pankreasnya, sel-sel pankreasnya ini oleh karena proses autoimun, proses yang ada di dalam tubuhnya si anak tersebut.
kadang itu tidak bisa terdeteksi ya. Jadi tahu-tahu langsung muncul begitu saja dan langsung pasiennya koma atau katanya tidak sadar. Langsung koma ya. Itu sering kali muncul semacam itu. Dan tidak menutup kemungkinan anak yang lebih muda itu juga pernah. Ya ada, saya juga pernah dapatkan beberapa, saya pernah mendengar ada kasus yang dari umur 5 tahun itu sudah terkena DM tipe 1. Ya, jadi ini memang sampai saat ini masih banyak yang mesti harus kita pelajari lebih jauh untuk DM tipe 1 ini, karena memang begitu muncul langsung berat. Iya, seringnya begitu ya dok. Saya jumpain beberapa tuh begitu, dan memang mirisnya banyak yang muda-muda ya. Betul. Anak-anak itu sudah suntik insulin berapa lama Bu? Sudah 2 tahun. Anaknya baru usia 5 tahun, 10 tahun, ya Allah. Kita bisa bayangkan kalau saya juga pernah punya pasien seperti itu. Si anak ini usia 10 tahun sudah kena DM tipe 1. Ya alhamdulillah pada saat itu membaik ya. Setelah koma berapa hari di ICU kemudian membaik dan pulang, kan pasti harus dapat insulin. Padahal si anak ini di sekolahnya, dia sekolahnya full day. Ya, jadi artinya kan kalau pagi sama malam itu masih bisa di rumah, masih disuntikkan oleh. Siangnya itu si ibu itu harus datang ke sekolahan. Untuk apa? Untuk menyuntikkan insulin. Nah, itu begitu perjuangannya ibu. Ya, apalagi kalau siang itu kan jajan ya dok. Jadi memang harus disuntikkan gitu ya. Jadi kalau selama belum disuntikkan, si anak ini tidak bisa makan. Artinya belum boleh makan dulu. Ya kan? Karena begitu. Jadi artinya betapa sibuknya keluarga ini untuk bisa membuat si anak ini menjadi lebih baik, karena beliau harus selalu datang tiap hari ke sekolahan untuk menyuntikkan insulinnya ini. Berjuang bersama jadi ya dok, anaknya berjuang, orang tuanya berjuang. Betul, memang betul. Ini ya kalau dengan DM itu memang gulanya yang memang harus benar-benar terkontrol. Baik dokter, untuk penata laksanaan gula sendiri tadi kan ada yang obat, ada yang suntik. Nah itu memang harus diminum seumur hidup atau gula ini bisa sembuh dok? Oh ya, ini memang sangat banyak sekali pasien yang bertanya tentang hal ini Mbak Eva. Apakah bisa sembuhkah atau diabetes ini, apakah bisa lepas dengan obatnya? Karena semua orang pasti akan mengharapkan hal yang seperti itu. Belum lagi jenuh ya dok, yang betul, tiap hari harus bertahun-tahun ya. Coba kita bayangkan saja Mbak Eva, kalau kita sakit flu aja misalkan saja, kan kita dikasih obat sama dokter untuk 5 hari atau 3 hari. Begitu 2 hari 3 hari alhamdulillah sembuh, pasti kita kan tidak mau minum obat sisanya pasti kan, pasti kita tinggal. Nah ini pasien diabetes itu harus tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun untuk minum obat. Belum ngapel dokter Pugut ya. Kadang-kadang bosan pasien itu pasti, dan selalu ada dari masyarakat tuh keinginan untuk mencoba yang lain, pasti itu. Dan itu kita akui bahwa itu memang kita sadari, dan kita sih tidak menganjurkan, tapi pasien-pasien itu mencoba sendiri. Gimana sih kalau saya pakai alternatif dan sebagainya. Nah itu memang kita bisa maklumi, karena memang sampai saat ini obat-obat yang kita berikan itu memang sifatnya tidak untuk menyembuhkan sebenarnya, tapi paling tidak untuk mengendalikan kadar gula darahnya. Nah tapi secara teori itu memang ada namanya remisi diabetes mellitus. Jadi artinya apa? Pasien itu tidak menggunakan obat atau berhenti minum obat apapun, apakah yang diminum maupun insulin, selama 3 bulan berturut-turut dengan kadar HbA1c yang kurang dari yang bagus, yang terkendali dengan baik. Ya. Jadi itu ada namanya masa remisi, di mana pasien itu tidak perlu minum obat, tapi cukup dikendalikan dengan pola makan yang tertentu, kemudian juga aktivitas fisik ya. Tapi apakah itu nanti bisa bertahan sampai berapa lama lah, kita tidak tahu sampai seberapa lama pasien itu disiplin terhadap hal itu. Itu namanya remisi, dan suatu saat pasti akan muncul lagi, karena ya saya tahu bahwa memang untuk mengendalikan pola makan, kebiasaan olahraga dan sebagainya itu kan merubah gaya hidup.
Susah ya dok, sulit, konsistennya yang susah ya. Konsistennya ya, itu yang agak sulit sekali. Memang dalam 1 bulan pertama, 2 bulan pertama mungkin orang masih bisa patuh, ya masih bisa dietnya ketat. Tapi kalau masyarakat itu kurang menyadari tentang pentingnya menjaga pola ini dipertahankan, membuat kebiasaan baru, nah itu nanti lama-lama nanti dia akan bosan, berubah, ya. Apalagi ini support dari keluarga ini penting, Mbak Eva. Iya betul dok. Nanti sini lagi diet, sana makan nasi padang betul. ya dok. Jadi memang kalau kita ingin mengobati DM juga kita harus juga mengedukasi keluarganya juga. Iya betul, karena memang support sistemnya yang paling baik. Itu yang paling dekat dengan pasien dan selalu saya bisa boleh menganjurkan kalau bisa bersama dengan pasangannya. Kalau bapak yang sakit ya ibunya yang ikut datang mendampingi bapak. Kemudian juga kalau ibu yang sakit juga bapak juga mendatang, atau mungkin putranya dan sebagainya. Tujuannya apa? Akan memberikan support pada sang pasien ini untuk supaya mau mematuhi apa yang sudah kita anjurkan. Dan sekali lagi seperti yang Mbak Eva sampaikan tadi, ya sebisa mungkin keluarga juga menjaga, dalam arti kata kalau mau makan enak ya jangan di depan pasien, gitu kan. Tolong ya hati saya dijaga. Iya. Nah, kan kalau sebulan masih bisa kuat ya, 2 bulan masih bulan. Lama-lama kan kalau bapaknya, loh yang kerja saya kok yang makan enak, kok yang orang lain, itu kan jadi akhirnya berubah akhirnya ya. Nah, ini contoh saja. Saya dikasih rebusan singkong sih itu makan enak. Ya seperti itu. Baik dokter. Oke dok, terkait HbA1c tadi ya dok. Iya betul. Itu untuk ngecek kadar gula 3 bulan sebelumnya, betul ya dok? Betul ya. Fungsinya untuk mengendalikan saja orang mau minum obat atau tidak gitu dok? Untuk mengetahui apakah dalam 3 bulan terakhir ini gula darahnya itu memang benar-benar baik, stabil atau tidak. Oke. Itu sangat berbeda dengan pengecekan gula darah. Ya, kalau gula darah itu tergantung gula darahnya. Gula darah puasa, misalkan ya pasien itu puasa, ya pada saat itu dicek hasilnya misalkan 120, oh bagus. Ya, jadi kadang kita sebagai dokter kalau pasien itu kontrol gula darahnya di bawah 200, wah kita berikan support pada mereka. Oh Pak, Bapak, Ibu ini sudah bagus, dipertahankan semacam ini ya. Tapi kan kita nggak tahu setelah pulang dari tempat kita praktek dan di tempat fasilitas kesehatan. Dan untuk mengetahui itu biasanya, dan pasien memang pintar kadang-kadang ya, karena mereka pengen ketemu dokter pada hari itu, kemudian hasilnya hari biar itu bagus, ya. Maka dilakukanlah modifikasi, jadi makannya sedikit, ya, gulanya sedikit, ya. Dan akhirnya hasilnya bagus, ya. Itu tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dalam sehari-harinya. Nah, kalau HbA1c ini bisa kelihatan, Mbak. Jadi kalau memang biasanya pasien itu gulanya tinggi, maka HbA1c-nya akan bilang tinggi. Kalau biasanya memang pasiennya itu benar-benar patuh, dietnya sesuai dengan yang dianjurkan, maka HbA1c-nya juga akan bernilai baik. Ya, jadi laporan 3 bulan ya dok? 3 bulanan ya. Jadi nggak bisa bohong Anda ya. Laporan Anda sudah masuk. Nah untuk cek HbA1c dok, berapa kali kadar gula normal terus dicek HbA1c-nya? Ya kalau di rumah sakit Margono kan kita ada poliendokrin, ya poliendokrin, metabolik dan diabetes. Ini setiap 3 bulan, alhamdulillah kita bisa lakukan pengecekan itu. Ya mudah-mudahan selama ini sudah cukup banyak dari rumah sakit yang mensupport untuk pasien-pasien diabetes ini. Iya memang komunitasnya juga solid ya dok. Sudah ada. Beliau saling mendukung kayaknya orang-orangnya untuk ini kumpul senam itu di depan kayaknya olahraganya konsisten kalau lihat ibu-ibu itu sama bapak-bapak. Setiap Rabu pagi biasanya kita mengadakan acara senam bersama, senam diabetes ya. Dan insya Allah nanti menghadapi Hari Diabetes Dunia, insya Allah tanggal 20. Oh 20-nya ya? Ya, tanggal 20 kita akan adakan Hari Diabetes Dunia. Setiap tanggal 14 November. Ya, peringatannya tanggal 14. Nanti kita ada seremonialnya di tanggal 20 ya dok? Oke. Tanggal 20 sedulur Margono ada seremonial ketemu Dokter Pugut
Iya. Biasanya fansnya banyak, tanyanya banyak, sampai overload pertanyaannya sama dokter Pugut biasanya ya. Oke dok, terkait diet nih, dari tadi kita kan berbicara memang harus dikendalikan. Ada nggak sih tips sendiri untuk diet atau asupannya agar memang gulanya selalu terjaga? Ya, pada prinsipnya kita menganut pola diet seimbang, Mbak. Jadi kita tidak terlampau mengurangi karbohidratnya, juga kita tidak mengurangi diet-diet tertentu ya. Jadi kalau pasien itu biasa makan 3 kali ya, pasien tetap makan 3 kali ya. Cuman memang jumlahnya yang akan kita atur. Jadi pasien itu tidak boleh berlebih-lebihan, intinya begitu. Kan memang intinya adalah bagaimana caranya supaya gula darahnya terkendali dengan baik. Caranya yaitu dengan pola makan yang teratur, tidak berlebih-lebihan. Makan tetap 3 kali dan memilih makanan-makanan yang memang mengandung kadar gula darah yang tidak terlampau tinggi kadar gulanya ya. Dan untuk itu memang perlu dari masyarakat itu terutama untuk tidak semua pasien diabetes ya, untuk kita semua barangkali ya, kita menjaga diri karena memang angka kejadiannya kan makin lama makin meningkat ya, karena tadi satu memang untuk sembuh sempurna ini kita belum ketemu obatnya ya kan, jadi pasien pasti akan gulanya akan selalu akan naik. Dan mereka yang punya diabetes juga akan menurunkan ke anak keturunannya kan juga. Iya, diturunkan gulanya, manisnya saja harusnya. Gulanya jangan ya. Itu juga masih mungkin akan menurunkan. Dan juga mereka yang tidak punya keturunan pun juga punya kesempatan yang sama. Jadi makin lama makin meningkat. Kalau lihat survei Riskesdas kemarin, prevalensinya sekitar 10%-an. Mbak Eva. Jadi kalau misalkan jumlah penduduk Indonesia ada 270 juta orang, ya mungkin sekitar 27 juta ya. Jadi itu suatu fenomena yang sangat, dan mereka harus minum obat setiap hari. Iya, betul ya dok. Begitu, harus banyak pengorbanan yang harus dilakukan, baik sang pasien, baik juga oleh pemerintah ya, dengan adanya program yang baik ini. Banyak sekali sumber daya yang harus dikeluarkan untuk mengatasi pasien ini. Betul ya dok, memang sebelum terkena penyakit itu kita harus aware sama diri sendiri, apalagi yang memang sudah tahu ada riwayat dari keluarga, kita kudu jaga pola makan, diet seimbang ya dok. Jadi nggak perlu nggak makan nasi, katanya saya musuhan sama nasi nih biar nggak gula, nggak, tapi boleh makan nasi secukupnya, boleh karbohidrat secukupnya, semuanya seimbang gitu ya dok, asal nggak berlebihan, olahraga juga ya dok. Baik, sedulur Margono, pembicaraan mengenai gula, dari apa itu gula, penyebabnya, terus umur berapa tadi dia dok yang rentan terhadap penyakit itu, terus berapa prevalensinya, memang semakin bergeser, semakin naik jumlah kasusnya. Memang dari penyakit yang tadinya keturunan ya dok, sekarang bergeser jadi degeneratif ya, karena memang pola hidup bisa mempengaruhi juga, apalagi anak-anak gitu ya dok. Baik, sedulur Margono yang masih penasaran mau konsultasi sama dokter Pugut. Dokter Pugut praktek di Poli VIP ya dok. Hari apa dokter di sana dok? Hari Jumat. Hari Jumat. Kalau untuk poli regulernya? Hari Senin, Rabu, dan Kamis. Senin, Rabu, Kamis di poli reguler. Untuk VIP-nya ada di hari Jumat. Nanti ketemu sama dokter Pugut. Intens, silahkan konsultasi, silahkan curhat ya dok. Baik dokter, ada closing statement dulu untuk sedulur Margono terkait topik pembicaraan kita hari ini. Barangkali ada kiat-kiat sendiri untuk mengatasi diabetes. Iya, yang penting untuk kita ketahui bersama untuk sedulur Margono, bahwasanya penyakit diabetes ini kan makin hari makin tambah banyak, makin meningkat angka kejadiannya. Jadi kita tidak perlu terlampau cemas, tidak perlu terlampau takut. Yang penting kita menjaga pola diri kita sebaik mungkin dengan pola makan yang sehat, dengan banyak aktivitas, olahraga dan sebagainya. Mudah-mudahan kita terbebas atau tidak terkena diabetes.
Dan bagi sedulur Margono yang sudah terkena diabetes, jangan merasa kecil hati ya, karena memang ini merupakan satu tren penyakit untuk abad ini, jadi makin lama pasti akan makin meningkat. Selama sedulur Margono mengikuti apa yang dianjurkan oleh para dokter dimanapun berada, insya Allah nanti gula darahnya terkendali dengan baik, insya Allah komplikasi diabetes itu tidak akan muncul, atau kemungkinannya muncul mungkin nanti setelah 10-20 tahun setelah menderita diabetes. Semoga sih tidak akan sampai ke sana ya. Dan mereka-mereka yang sedulur Margono yang sudah terkena diabetes dan sudah muncul komplikasi juga tidak perlu berkecil hati. Karena apa? Dengan pengelolaan yang baik itu pola makan, baik itu dengan aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisinya, dan juga dengan pengobatan yang teratur, insya Allah akan memberikan kualitas hidup yang lebih baik untuk pasien-pasien ini. Saya kira demikian, Pak. Baik, terima kasih Dokter Pugut. Saran yang sudah sangat detail, silahkan untuk dijaga, aware sama diri sendiri ya dok. Jadi dari pola makan, dari istirahat, agar kita terhindar dari diabetes. Kalau yang sudah diabetes, mari tingkatkan kualitas hidup untuk meminimalisir komplikasinya, begitu ya dok? Betul sekali. Baik, terima kasih Dokter Pugut, ilmu yang sangat bermanfaat sekali hari ini. Semoga memberikan informasi tambahan buat sedulur Margono di rumah ya dok. Oke dok, sekiranya cukup kita obrolannya. Nanti kalau masih mau nyambung lagi ketemu Dokter Pugut saja ya. Kita pamit sama sedulur Margono dulu kayaknya dok. Baik sedulur Margono, kiranya sekian pembicaraan kita hari ini, obrolan kita hari ini terkait topik diabetes mellitus. Semoga memberikan manfaat untuk sedulur Margono semuanya. Baik, terima kasih Dokter Pugut untuk waktu dan ilmunya. Semoga obrolan kita hari ini memberikan manfaat untuk sedulur Margono di rumah ya dok. Ya, terima kasih Mbak Eva. Terima kasih sedulur Margono. Baik, akhir kata saya Eva Diandari dan Dokter Pugut, spesialis penyakit dalam KEMD undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.